Joko pinjaman. Di Indonesia ini ada banyak Joko, mulai dari Joko Tarub sampai Joko Widodo. Tapi malam hari ini kita akan berbicara tentang penyair kita, Maestro Djoko Pinurbo. Selamat malam Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih. Maaf saya tidak bisa menyapa teman-teman karena di sini ternyata silau ya. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya diminta berceloteh, tapi jangan berharap saya akan menampilkan kelucuan-kelucuan ya, karena ini ternyata apa yang saya akan bawakan ternyata cukup kaku dan mungkin membosankan. Tapi sebelumnya di sini tadi saya sengaja meminta teman-teman dari Jejak Maju untuk menampilkan dua buah buku. Ada buku Avontur dan buku Tugu. Di dalam buku Tugu ini ada puisi-puisi dari penyair Djoko Pinurbo ketika beliau masih berusia 24 tahun. Buku ini terbit tahun 1986. Di sisinya ada buku Avontur, antologi puisi dari penyair-penyair yang berproses kreatif di Jejak Maju. Satu buku penting dan satu lagi adalah buku yang kelak mungkin akan jadi penting. Tepuk tangan untuk 10 tahun Jejak Maju. Baik. Supaya taat dengan waktu, maka malam hari ini saya di dalam berceloteh akan dipandu oleh tulisan saya, supaya tidak lari kemana-mana. Malam hari ini saya ingin menyampaikan satu judul yang, nah judulnya tok yang kayaknya agak meleot ya, isinya enggak meleot-meleot amat ternyata. Joko pinjaman. Di Indonesia ini ada banyak Joko, mulai dari Joko Tarub sampai Joko Widodo. Di antaranya ada Joko Tole di Madura, ada Joko Sembung di Jawa Barat, ada Joko Gledek juga, bahkan ada Joko Bodo, juga ada Joko Anwar. Joko Anwar ini bukan perpaduan antara Djoko Pinurbo dan Chairil Anwar ya, tentu saja ya. Tapi malam hari ini kita akan berbicara tentang penyair kita, Maestro Djoko Pinurbo. Saya ingin menyampaikan satu kisah yang mungkin ini hanya pengulangan saja ya, tapi bukankah kisah di dunia ini hanyalah pengulangan-pengulangan semata sebetulnya ya. Baik. Joko pinjaman. Pada jam bacaan rohani sore hari, dentang lonceng gereja dari kapel SMA Seminari Mertoyudan Magelang berdentang. Memang, setiap hari dentang lonceng yang sama akan terdengar di sana. Saat itu, ada seorang siswa kelas 1 yang memiliki kebiasaan merenung dan berimajinasi tengah menyendiri, berjalan-jalan di taman. Ia mendengarkan dengan saksama tentang lonceng gereja itu. Ia rasakan ada hal ganjil telah terjadi. Ia mendapat sebiji puisi. Begini bunyinya. Kemboja. Kemboja itu kelihatan duka, mengiring kepergian daun-daun tua yang gugur diterpa gema lonceng gereja. Melalui puisi itulah sebuah pintu merah menuju sebentang jalan kepenyairan terbuka, bahwa kebiasaannya merenung dan berimajinasi di asrama seminari ikut menentukan jalan hidup seorang penyair yang kelak akan kita kenal dengan nama Djoko Pinurbo. Adalah Akuila, sebuah majalah di SMA Seminari Mertoyudan Magelang
yang legendaris dan penting dalam karir perjalanan kepenyairan Djoko Pinurbo. Puisi pertama karya Djoko Pinurbo yang berjudul Kemboja itu terbit di Aquila kisaran tahun 1978. Dengan puisi itu, secara tidak sadar, ia telah belajar mengasah imajinasi, menautkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, menemukan sensasi di luar kebiasaan pada suatu hal yang sesungguhnya rutin dan biasa. Ia menyadari adanya sesuatu yang lain dalam puisi tersebut, yaitu hubungan gaib antara gugurnya daun-daun kemboja dan gema lonceng gereja. Singkat cerita, saat itu Djoko Pinurbo mulai merasakan asiknya bermain kata. Setelah puisinya dimuat di Aquila, ia kemudian mencoba mengirimkan karya ke berbagai media. Puisinya kemudian dimuat di majalah Praba dan Semangat. Bahkan sebuah tulisan kecilnya pernah dimuat di rubrik bahasa surat kabar Kompas ketika dia masih SMA. Tentu, kegemarannya mengarang tumbuh dari kegemaran membaca. Ia beruntung pernah menjalani masa persemaian di sebuah sekolah yang menaruh perhatian besar pada pentingnya kebiasaan membaca dan menyediakan berbagai bacaan yang dibutuhkan. Untuk ukuran saat itu, kisaran 1970-an, perpustakaan Seminari Mertoyudan sungguh mengagumkan. Pada percakapan Linus Suryadi AG dengan Djoko Pinurbo di dalam buku antologi puisi 32 penyair Yogya Tugu ini, Linus menanyakan, kenapa Dik Djoko tidak melanjutkan ke seminari tinggi dan menjadi pastor? Djoko Pinurbo menjawab, cita-cita menjadi pastor itu cita-cita masa kecilnya yang terbentuk dari lingkaran keluarga. Barangkali karena pengaruh bakat seni dan yang kemudian disadarinya, rasa tidak cocok muncul. Formalitas dan rutinitas di seminari membosankan, namun sekaligus membentuk. Asrama seperti dunia lain, hidup terpola untuk dipersiapkan menunaikan suatu tugas tertentu. Menariknya, bukannya merasa berdosa, Djoko Pinurbo justru merasa menemukan panggilan, identitas diri, sesuatu yang lucu agaknya. Ia tebus dengan karya seni yang ia ciptakan. Sesudah cukup banyak puisi yang ia tulis, sekian banyak dipublikasikan di dalam berbagai antologi, majalah, dan surat kabar, sebagian hilang, sebagian lagi sengaja dibuang di tempat sampah, dan sudah berkali-kali pula ia coba menyusun kumpulan puisi, dan setiap kali pula ia mengalami kegagalan. Ia ternyata merasa belum siap. Ia tak kunjung menemukan sejumlah sajak yang secara kualitatif layak untuk dikumpulkan dalam satu buku dengan menimbang keseragaman tema ataupun gaya. Artinya, tidak serta-merta Djoko Pinurbo menjadi penyair yang karyanya diperhitungkan. Ia mesti melalui proses yang panjang, butuh waktu 20 tahun, persisnya 21 tahun. Hingga Djoko Pinurbo berhasil menemukan celana yang pas dan pantas buat nampang di arena sastra Indonesia. Ya, celana. Buku kumpulan puisi pertama Djoko Pinurbo terbit pada 1999 di Indonesia Tera. Puisi-puisi yang tak lazim pada masa itu. Puisi yang menggelitik, kaya akan literasi humor yang cerdas, berupa parodi-parodi nakal
yang diolah dengan teknik kebahasaan yang tangkas. Isi celana Joko Pinurbo menunjukkan ketegangan dan keketatan seorang penyair yang memahami tradisi silensium, serupa kerja para filsuf. Puisi-puisinya kemudian membuat orang-orang jadi suka membaca puisi, bahkan dengan imajinasi dan pikiran yang lebih terbuka dan bebas. Puisi-puisinya seperti terlepas dari kungkungan dan aturan sebuah rezim di dalam khasanah perpuisian Indonesia. Suatu kemunculan yang bukan kebetulan agaknya, seturut dengan ambruknya rezim pemerintahan di wilayah politik praktis. Ingat, buku puisi celana terbit 1999. Dan sejak itu, buku-buku puisinya bermunculan. Penghargaan demi penghargaan di bidang kesastraan pun hinggap padanya. Satu hal yang menarik, dan barangkali tidak semua penyair mencapainya. Puisi-puisi Joko Pinurbo diterima berbagai kalangan di mana saja dan kapan saja. Pada 2007, saya bertemu dengan Joko Pinurbo saat sedang menikmati angkringan di bilik warnet. Maksudnya itu pertama kali pengalaman saya bertemu dengan Joko Pinurbo, bertemu dengan puisi Joko Pinurbo berjudul Angkringan di sebuah warnet. 5 tahun kemudian, ia berceloteh di Twitter dan menghasilkan tweet-tweet yang kemudian terbit dalam buku Haduh Aku Di Follow pada 2013. Dari situlah ungkapan Yogya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan berasal. Sebuah puisi yang terkenal, puisi pendek yang sangat terkenal di Yogyakarta, banyak dipergunakan sebagai hiasan, alih-alih ikon kota Yogyakarta. Yang perlu Anda ketahui, Joko Pinurbo tidak pernah menerima sepeser pun royalti dari puisinya yang dipajang di tengah kota Yogyakarta itu. Kelak, di zaman ketika orang-orang lebih banyak bermain di halaman-halaman laman, puisi dan sosok Joko Pinurbo akan makin sering dijumpai oleh pandemen sastra, wabil khusus puisi. Ketika para penyair sezamannya sudah tak lagi banyak melahirkan karya, buku-buku Joko Pinurbo justru berumur panjang. Terbit buku baru dan terus dicetak ulang. Ia tak enggan dan tak segan memupuk bibit-bibit penyair yang masih mau beribadah puisi. Ia tak pernah mengatakan buruk pada puisi, seperti apapun bentuknya. Dalam kondisi kesehatan yang tidak baik-baik saja, ia rela meminjamkan dirinya untuk memilah-milih puisi dalam sebuah lomba, untuk mempercakapkan puisi dengan sukacita. Sebagaimana yang telah ia tuliskan di dalam puisi Yogyanya Linus, seakan ia kembali muda, ia seperti tengah ketawa ketiwi bersama para penyair Yogya yang saling gatekke, saling memperhatikan, saling ngaruhke, sehingga terjalin tegur sapa yang ramah dan hangat, persis suasana di angkringan. Tetapi ternyata ia pun harus menyusul beberapa nama yang ia sebut di dalam puisi itu, beberapa nama yang telah mendahuluinya. Ia telah kembalikan tubuh pinjamannya. Ia kembalikan dalam pengertian yang sesungguhnya. Joko,
Joko. Di sisi pusara yang baru saja selesai ditaburi bunga, seorang perempuan sepuh tiba-tiba rubuh. Tubuhnya seakan rapuh, seluruh perasaannya luruh. Dalam seduh-sedan itu, ketika dibangkitkan dan dibopong meninggalkan kuburan, perempuan sepuh itu seperti hendak ngomong, tetapi hanya bisa menyebut nama. Joko, Joko, Joko. Betapa beruntung ketika anak kalimat pulang, masuk ke dalam palung. Ia masih mendapat doa dari induk kalimat, hingga matanya mati dan keduanya menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal. Al-Fatihah untuk Joko Pinurbo. Terima kasih. Tak perlu seduh-sedan itu.